Bahasan berikutnya teman-teman adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Maka mirip dengan perempuan, ya, alat reproduksi laki-laki bisa kita bagi juga menjadi dua, ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi eksternalnya atau yang bagian luarnya ini ada dua, ada penis, ada skrotum. Nah, penis kalau pada laki-laki ya mirip dengan vagina pada perempuan, keduanya adalah pasangan, ya, yakni berperan atau digunakan untuk kopulasi. Jadi proses senggama ya ini hanya bisa dimungkinkan dengan adanya penis yang masuk ke dalam vagina dari pasangannya yakni perempuan ya. Nah, kemudian organ eksternal kedua yang nampak pada laki-laki dari luar adalah skrotum. Nah, skrotum itu berperan sebagai pelindung ya. Jadi fungsinya untuk melindungi testis ya, melindungi testis laki-laki. Jadi ada perbedaan antara alat reproduksi perempuan dan laki-laki dalam hal ini. Ya, ini kalau pada perempuan ovarium yang berperan menghasilkan telur, ovum sel telur, ya, ini terletak di dalam tubuhnya, tersembunyi di dalam tubuh sehingga apa? Suhunya mirip dengan suhu tubuh. Kenapa? Karena proses penghasilan ovum atau sel telur ya, itu butuh suhu seperti halnya suhu tubuh, sekitar 37 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan proses penghasilan ovum, proses pembentukan sperma itu butuh suhu lebih sejuk ya, butuh suhu lebih rendah gitu. Ya, di bawah suhu tubuh. Oleh karena itu, testis tidak boleh berada di dalam tubuh. Ya, dia harus di luar tubuh sehingga hal ini hanya dimungkinkan dengan testis itu kemudian menggantung di luar tubuh dan dia digantung atau dibungkus menggunakan skrotum ini, teman-teman, ya. Nah, alat reproduksi berikutnya adalah kelompok organ reproduksi dalam atau internal. Maka alat reproduksi internalnya ini bisa kita kelompokkan jadi dua, ada yang berupa saluran, ada yang berupa kelenjar, gitu. Kalau saluran dia hanya dilewati oleh sperma, kalau kelenjar dia berperan menghasilkan senyawa yang berperan di dalam reproduksi laki-laki. Maka dimulai dengan yang paling paling apa namanya tuh, paling pangkal ya. Jadi bagian hulu pangkalnya adalah testis laki-laki. Maka laki-laki punya sepasang testis ya, ada sepasang testis yang berperan sebagai kelenjar gonad gitu ya. Dia berperan artinya sintesis atau ya, menghasilkan dua hal yaitu gamet berupa sperma dan hormon pada laki-laki, hormon hormon reproduksinya yakni apa? Testosteron. Ya. Maka testosteron lebih detail itu berperan untuk memicu ciri seks sekunder pada laki-laki. Di antaranya kemudian nanti ketika laki-laki itu memasuki masa balik ya, maka muncullah ciri seks sekundernya yang akan mungkin kita bahas di sisi video berikutnya. Sekaligus nanti testis juga menghasilkan sperma ini. Nah, sperma yang dihasilkan kemudian nanti keluar dari testis ini dan bergerak menuju ke bagian ke bagian kedua ya, yang berikutnya yakni epididymis, teman-teman. Jadi yang merah ini ya, yang merah ini adalah epididymis. Nah, ini ya. Nah, epididymis sendiri fungsi utamanya adalah berperan sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Ya, dia dia dimatangkan dan disimpan sementara sebelum dikeluarin
atau diejakulasikan oleh laki-laki. Gitu. Nah, urutannya begitu namanya. Pertama testis, kemudian epidimis. Nah, kemudian ketika laki-laki mengalami ejakulasi, ya, melepaskan sel sperma ini, epidimis kemudian mungkin mendorong atau ya menyebabkan apa namanya ini ada kontraksi lah tentunya di sana yang menyebabkan sperma ini bergerak menuju ke bagian berikutnya, yakni bagian namanya vas deferens, ya. Ini. Jadi vas deferens, ya. Ini apa namanya pasangannya, jadi dia sebagai apa namanya saluran aja, ya. Dia sebagai saluran eh, eh, untuk lewatnya sperma begitu ya. Dan dia berpasangan dengan tuba Fallopi pada perempuan, ya. Jadi kalau perempuan nanti bisa dikatakan saluran terpanjangnya adalah tuba Fallopi, maka mungkin vas deferens ini juga bisa kita katakan sebagai saluran yang paling panjang dari alat reproduksi atau saluran reproduksi dari pria, ya. Maka kalau pada perempuan ada namanya tubektomi, ya, sebagai kontrasepsi permanennya. Jadi perempuan kalau apa namanya untuk kontrasepsinya secara permanen mencegah kehamilan, maka dipotonglah tuba Fallopinya baru diikat, maka dikenal dengan istilah ikat kandungan begitu. Maka kalau pada laki-laki juga bisa dilakukan dengan cara memotong bagian vas deferens di bagian tertentu, ya, atau di salah satu titik baru nanti ujungnya diikat sehingga tidak memungkinkan sperma keluar gitu. Maka ya ini memungkinkan kita melakukan namanya proses kontrasepsi yang disebut dengan istilah vasektomi, ya, dengan memotong vas deferens ini. Kemudian yang berikutnya setelah sperma melewati vas deferens, dia bergerak menuju ke ductus ejaculatoris gitu. Maka ductus ejaculatoris ini adalah tempat bermuaranya cairan semen yang berasal dari vesicula seminaris. Jadi salah satu kelenjar reproduksi penting pada pria namanya vesicula seminaris yang jumlahnya ada sepasang, teman. Yang ini gambarnya, ya. Maka kurang lebih vesicula seminaris ini berperan menghasilkan, ya, kurang lebih 60% cairan semen. Ya, cairan semen itu berisi nutrisi diantaranya fruktosa yang paling utama untuk metabolisme dari sperma begitu, ya. Di sana mengandung apa namanya mengandung buffer pH, ya, juga mengandung hormon diantaranya prostaglandin, ya, dan yang lainnya. Intinya berperan untuk memungkinkan agar sperma itu bisa bertahan, bisa makan, ya, bisa bertahan, ya, ketika dia melewati alat reproduksi perempuan, ya. Maka setelah vesicula seminaris ini menghasilkan cairan semen, nanti dia bertemu sperma di ductus ejaculatoris ini tadi, ya. Maka ini ductus ejaculatoris ini bisa kita ini tempat, ya, bertemunya sperma dengan cairan semen yang berasal dari vesicula seminaris. Maka dia tempat bermuaranya cairan semen itu, ya, dari vesicula seminaris. Ya. Kemudian di bagian yang sama, teman-teman, ya. Itu kemudian ada kelenjar prostat, ya. Ini kalian bisa lihat kelenjar prostat ini berperan, ya, sama juga ternyata berperan menghasilkan cairan semen kurang lebih, artinya 40%, ya, cairan semen
Cuman apa namanya, kita tidak merinci. Pada dasarnya ada perbedaan jenis cairan semen yang dihasilkan keduanya, ya, antara vesicula seminaris dengan kelenjar prostat ini. Ya, dari sisi komponennya, dari sisi warnanya, dari sisi kekentalan, ya, itu ada perbedaan. Cuman di sini kita tidak terlalu merinci, teman-teman. Nah, kemudian ringkasnya, maka kemudian dari kelenjar prostat ini dia melepaskan cairan semen itu, ya, kemudian bermuara juga ke ductus ejaculatoris atau bermuara ke uretra gitu ya. Jadi setelah ductus ejaculatoris, sperma dan cairan semen kemudian bergerak ke bagian akhir dari saluran reproduksi laki-laki, yakni berupa uretra ya. Jadi uretra yang ini teman-teman ya, yang panjang inilah ya. Jadi yang ini, nah ini uretra dari pria. Ini tunjuknya agak repot nih ya. Mungkin kita bisa tunjuk begini ya. Nah, itu uretra. Dia sebagai apa? Bisa kita katakan saluran urogenitalia atau saluran urogenital ya. Dia saluran urin ya, sekaligus saluran kelamin gitu. Ya, saluran urin sekaligus saluran sperma ya. Dia dilewati oleh sperma juga selain urin. Maka dari itu, karena dia dilewati oleh urin, untuk membersihkan uretra dari cairan urin yang sifatnya mungkin asam begitu, yang bisa mungkin membunuh atau merusak sperma, maka kita perlu kelenjar tambahan, dan yang terakhir namanya kelenjar bulbo atau kelenjar bulbouretralis, disebut juga dengan istilah kelenjar cover ya. Bagian jumlahnya juga ada sepasang ya. Misalnya di sini. Intinya nanti dia ada saluran yang kemudian membawa cairannya dia menuju ke uretra begitu teman ya. Maka bulbouretralis ini berperan menghasilkan cairan ya, yang fungsinya ada dua. Fungsinya diantaranya untuk menetralkan urin, yang kedua ya, berfungsi untuk jadi dia cairannya berupa pelumas begitu ya, berfungsi untuk memudahkan proses kopulasi antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ringkasnya maaf, jadi ketika laki-laki ya mau melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya, maka proses pertama adalah dia apa namanya, secara psikologi ya, dia kemudian terangsang begitu dengan melihat entah istrinya, pasangannya. Dengan demikian kemudian ini akan merangsang bulbouretalis atau kelenjar cover ini menghasilkan cairan pelumas ya. Cairan ini kemudian nanti ketika dia keluar, dia akan membersihkan sisa urin yang ada di uretra, sehingga nanti akan apa namanya, menjaga agar sperma itu tidak mati ketika kena itu. Sekaligus nanti ketika cairan pelumas ini keluar ya, nanti dia akan masuk ke vagina dari pasangannya. Dia akan masuk ke alat reproduksi pasangannya menjadi pelumas dan membantu proses keluar masuknya penis di dalam vagina ya, ketika terjadi kopulasi atau senggama. Dan cairan ini tidak hanya dihasilkan oleh laki-laki ya, perempuan juga menghasilkan ya cairan yang sama, cuman kelenjarnya berbeda ya.
sehingga memudahkan proses kopulasi keduanya ya, pasangan tersebut. Nah, itulah teman-teman kurang lebih ya anatomi dari alat reproduksi pria.